dalam pandangan saya, karena ini sudah dimulai dari pekerjaan fisik, ya tentunya substansinya, ya isinya harus dibenahi atau diperbaiki sesuai dengan kebutuhan zaman. Sementara itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jonan. Ya, mohon maaf ini waktunya memang cuma 1 jam Pak. Baik, karena masih ada sesi-sesi berikutnya, mungkin Bapak bisa sharing mengenai praktek atau best practice selama Bapak menjalankan transformasi perkeretaapian Indonesia juga Pak kepada kami. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dari audiens terhadap Bapak. Oke. Kalau sebenarnya best practice ini yang pertama ya Bu ya, itu merubah mindset ya. Jadi merubah pola pikir itu satu. Ya. Nah merubah pola pikir ini apa yang paling mudah dilakukan? Itu pemimpin memberikan contoh. Ya. Dia sendiri itu pola pikirnya sebagai apa? Nah saya kasih contoh nih, contoh. Kalau bagi para perokok yang ada di ruangan ini, itu kalau naik kereta api sejak mungkin 2011 ya, itu sudah tidak ada, tidak boleh merokok lagi di dalam perjalanan kereta api. Kalau di stasiun mungkin yang di ujung-ujung aja. Siapa yang membuat larangan merokok? Itu saya. Ya. Sampai sekarang setelah saya 9 tahun meninggalkan kereta api, juga tetap larangan merokok itu apa? Kenapa? Karena saya rubah mindsetnya, itu satu. Yang kedua, itu saya memberikan contoh. Kenapa memberikan contoh? Saya ini perokok, walaupun baru merokok. Saya ini merokok baru 45 tahun. Nah, jadi mungkin Ibu moderator itu baru lahir atau masih kecil, saya sudah merokok, gitu. Ya, jadi waktu saya berikan larangan merokok ini salah satu contoh, itu Ketua Ikatan Masinis Indonesia, waktu itu masinis di Tanah Abang, mengatakan kepada saya, masinis tidak bisa. Semua masinis kalau membawa kereta harus merokok, kalau tidak mengantuk. Kalau mengantuk bahaya sekali. Indonesia tidak pernah sampai hari ini belum pernah menerapkan sistem persinyalan otomatis. Ya. Nah, akhirnya apa? Saya bilang harus bisa. Saya berikan insentif masinis, kondektur, kepala stasiun nggak tenang dan sebagainya. Mereka bilang nggak bisa penumpang kereta api dilarang merokok. Saya bilang harus bisa. Yang orang itu yang tidak bisa itu makan kepalanya sendiri, ya. Yang lain harus bisa. Karena ini tidak melanggar undang-undang dan tidak bertentangan dengan etika. Dan kita saya nggak pernah melarang orang merokok, silahkan, tapi jangan dalam perjalanan kereta api. Akhirnya saya kepala masinis bilang, oke deh, Bapak ikut saya dan naik kereta dari ujung Pulau Jawa ke ujung Pulau Jawa. Akhirnya saya naik. Bandung, Jogja, itu 8,5 jam waktu. Nunggu 2-3 jam di Jogja, lalu berangkat lagi naik Sancaka dari Jogja ke Surabaya itu 4 jam. Waktu itu ya, sekarang udah 3,5 jam kali atau kurang lah, 3 jam lebih sedikit. Nunggu lagi 3 jam, lalu naik Mutiara Timur. Ya, Mutiara Timur ke arah Banyuwangi itu tambah 8 jam. Total itu hampir 28 jam. Dan saya berhasil tidak merokok juga. Akhirnya semua ikut. Jadi itu yang menurut saya kita itu merubah mindset itu dengan memberikan contoh. Ya, satu, yang kedua. Merubah mindset itu apa? Ini saya kasih contoh 2 aja deh yang mudah dipahami gitu ya. Karena waktunya pendek gitu. Jadi kalau misalnya nanti saya diundang diskusi lagi gitu ya, dikasih waktu slot 3 jam gitu, mungkin saya bisa cerita lebih banyak. Gratis kan, saya nggak minta dibayar juga ya. Terima kasih Pak. Ya. Nah ini begini ya, saya kasih itu contoh ya, dilarang merokok. Yang kedua apa? Contoh menggunakan seragam. Menggunakan seragam itu sebenarnya disiplin. Sebelum saya, kalau orang menjadi pimpinan itu sudah nggak mau pakai seragam, sehingga nggak disiplin sama sekali. Ya. Nah akhirnya saya bilang, ya, saya akan menggunakan seragam. Mungkin saya satu dari banyak direktur utama kereta api yang sehari-hari itu tetap menggunakan seragam.
Apakah saya di kantor atau di lapangan atau diundang untuk RDP dengan DPR, ya, itu atau menghadap menteri atau bahkan uh, apa namanya menghadap Bapak Presiden atau Bapak Wakil Presiden, itu selalu saya menggunakan seragam. Karena menurut saya orang bekerja itu kalau sudah tidak bangga dengan institusinya, yang lain sudah omong kosong. Ya, wong kita bangga dengan keluarga aja kadang-kadang berantakan keluarganya. Coba bayangin kalau tidak bangga dan sebagainya. Nah ini, ya, ada contoh ketiga. Saya selalu mengatakan bahwa sebuah institusi itu mulai maju, mulai berkembang itu, semua itu harus bukan merapatkan barisan. Merapatkan barisan itu orang bingung. Kenapa ini merapatkan barisan? Ya, wong ini bukan tentara yang baris berbaris. Yang penting itu adalah itu mindsetnya itu sama. Jadi itu dibangun pelan-pelan. Target satu-satu aja. Misalnya membersihkan toilet. Coba sekarang saya tanya, ibu kan sekolahnya tinggi. Nah ini orang nggak sekolah. Coba ibu cek toilet di seluruh stasiun sampai hari ini 750 stasiun itu pasti bersih. Padahal penumpangnya itu 505 juta setahun. Emang ada visitornya perpustakaan seluruh Indonesia 505 juta? Saya kira nggak ada. Nah, coba cek toiletnya aja dulu. Kalau membersihkan toilet aja nggak bisa. Menurut saya yang lain itu cuma simbolik aja. Ini bahaya sekali. Ya, ini bahaya sekali. Nah, saya selalu katakan teman-teman ya, saya menggunakan toilet umum juga. Ya, saya ngajarin sendiri cara membersihkan toilet dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu-satu lah. Ya. We move forward from one thing to another. Targetnya satu. Ya, kalau mau bikin perubahan itu nggak usah menurut saya muluk-muluk. Ya, saya juga ngomong waktu saya di kereta api 5 tahun 8 bulan, saya bilang gini deh, kalau setiap bulan kita bisa bikin satu aja perbaikan kecil, itu kira-kira mungkin ada 50-60 perbaikan kecil di kereta api. Masa kereta api nggak berubah? Tapi dengan perbaikan kecil-kecil itu mindsetnya berubah dan orang punya semangat. Ya, daripada cerita perencanaan jangka panjang strategi angin gitu, orang nggak ngerti di bawah. Coba tadi kalau saya lihat itu apa di screen itu yang dari daerah rekan-rekan yang daerah jauh-jauh itu, ya kan situasinya beda-beda. Coba bikin target yang standar aja. Nah, saya ngomong begini, ini coba ibu tanya itu peserta yang duduk di situ, ya, yang mantan pelari maraton atau yang masih mampu lari maraton berapa? Coba suruh angkat tangan. Ada 10% nggak? Coba suruh angkat Coba tangan. angkat tangan, pelari maraton, mantan pelari maraton. Nggak ada, Pak. Nah, gini, saya ini mantan pelari maraton. Ya, walaupun merokok kan beda, merokoknya pakai mulut, larinya pakai dengkul, gitu kan. Jadi nggak ada hubungannya. Nah, gini loh, lari maraton itu bukan kekuatan fisik, tapi ketabahan mental. 42 km, coba bayangin. Ya, nah, oleh karena itu, kalau tidak ada 10% dari anggota organisasi kita itu mampu lari maraton, berarti semua anggota organisasi kita itu mentalnya itu sprinter, pikirannya pendek-pendek. Nah, kalau di kereta api juga sama, ya. Jadi cobalah bikin target kecil-kecil. Misalnya sebulan pertama bikin standar membersihkan toilet. Coba itu aja dulu, ya. Nggak usah yang lain, ya. Jadi nantinya itu permanen. Jadi sifatnya bukan propaganda. Kalau propaganda, nanti Bapak Kepala Perpustakaan Nasional diganti, ganti lagi acaranya. Coba yang permanen, ya. Nah, gitu. Saya sendiri sudah digantikan oleh 2 direktur utama sampai hari ini nggak jalan, kereta apinya bagus. Ya. Kalau yang tinggal di Jabodetabek bisa lihat nggak ada balik lagi penumpang naik di atas atap KRL dan nggak ada. Ya. Kenapa? Karena satu persatu bikin target satu-satu. Nah ini didrive secara nasional oleh Bapak Kepala Perpustakaan Nasional. Coba didrive, targetnya kecil-kecil aja Pak. Gitu. Ya, bikin satu dan sebagainya. Ada lagi, nah, saya kasih 3 aja ya, jadi kita bisa terus nih tanya. Gini, waktu saya masuk kereta api,
itu penghasilannya kecil-kecil. Akhirnya orang itu cara cari tambahan penghasilan apa? Bikin tim. Ya. Tim itu bikin rapat. Jadi ada mungkin 100 tim di kereta api. Ya. Kerjaannya senangnya rapat supaya dapat honor. Ini kan saya bingung. Akhirnya tidak mengerjakan pekerjaannya, tapi senangnya rapat atau pura-pura rapat. Ya. Sehingga dapat honor. Ini mesti dihapus. Coba Bapak Kepala Perpustakaan Nasional bicara dengan Menpan RB atau dengan siapa lah. Ya. Jadi dikasih topiknya itu jadi satu aja, udah nggak pakai rapat. Ya. Karena kalau kebanyakan rapat biasanya nggak jadi apa-apa. Ya jadinya kertas itu, rekomendasi, apa, reaksi, apa, segala macam. Nah ini buat apa? Terima kasih. Terima kasih Pak, luar biasa. Dimulai dari hal yang kecil-kecil dulu untuk merubah mindset seperti itu. Memang butuh waktu dan upaya yang harus dikerjakan terus menerus ya Pak Jonan ya. Baik, ini di sini hadir juga Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Pak Jonan dan beliau ingin berinteraksi dengan Bapak. Silakan. Baik, selamat sore Bapak Ignatius. Sebenarnya saya mau panggilnya Pak Menteri. Yang pertama, selamat ulang tahun. Doa kami semua untuk Bapak sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Yang kedua, sebenarnya barusan berinteraksi dengan Bapak, tapi saya selalu membaca tulisan dan belajar dari Bapak. Jadi saya kira mohon berkenalan mampir ke Perpustakaan Nasional Bapak. Minimal nanti mampir ke toiletnya Perpusnas. Ya, insya Allah. Jadi kami sangat mengidolakan Bapak dan masukan Bapak sangat berharga bagi kami semua. Hadir dari seluruh Indonesia di sini Bapak, ada dari Bapeda, dari perpustakaan, dari desa, dari kabupaten, dan semua tahu bagaimana kepemimpinan Bapak juga. Ini satu pembelajaran yang sangat berharga bagi saya pribadi yang sekarang masih mendapat tugas untuk memimpin Perpustakaan Nasional dan semua telah kami lakukan. Satu yang sangat benar, masih banyak kegiatan kecil-kecil Pak. Susah sekali menghapusnya, setiap dihapus muncul lagi. Tapi yang kedua juga jujur memang anggaran kami masih sangat kecil. Kami diberikan dana 1,3 triliun. Terus saya transfer ke kabupaten kota dan provinsi 550. Kemudian untuk hibah ke daerah lebih 300 miliar. Jadi praktis yang dikelola di pusat kurang lebih sekitar 500 miliar. Tapi kami mengakomodir, mungkin kami lapor Bapak juga hari ini semua peserta difasilitasi full dari Perpustakaan Nasional. Saya berharap sekali satu kesempatan Bapak betul-betul bisa ada ruang untuk seluruh pengelola perpustakaan, karena kami tahu Bapak sangat sukses untuk bisa membangun fasilitas pelayanan publik melalui bukan hanya kereta saya kira, dan ini betul-betul merupakan kesempatan berharga bagi kami untuk belajar dan mendapat nasihat dari Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Kepala Perpustakaan Nasional. Sepertinya ya. Pak Jonan bisa mendengar suara kami? Halo? Bisa Ibu? Mohon ya. Maaf tadi sedikit terputus. Ya. Akan menanggapi dari Pak Syarif Bando, Bapak. Silakan Ibu. Bapak ingin menanggapi dari Pak Syarif Bando tadi? Halo? Sepertinya nge-freeze. Ya. Baik, mungkin ada yang ingin menyiapkan
pertanyaan juga kepada beliau setelah beliau nanti masuk kembali? Ada? Ya. Ya, satu. Pak Jonan, apakah Bapak bisa mendengar suara kami, Pak? Baik. Sambil menunggu Pak Jonan, hal yang luar biasa yang kita belajar bersama-sama di sini adalah untuk bisa melakukan sebuah transformasi memang dimulai dari hal-hal yang kecil dahulu, dan kita sebagai pimpinannya dari institusi tersebut harus banyak memberikan contoh kepada tim kita dan juga pada masyarakat sekitar. Pak Jonan sudah berhasil join? Belum? Mohon maaf ini. Pak Jonan, bisa mendengar suara? Mohon maaf, bisa. Bisa. Ada yang mau ditanggapi dari Pak Sarif Bando tadi? Ya Bu, silakan. Silakan Pak. Halo. Sama-sama silahkan. Pak Jonan, ini ada juga yang mau bertanya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak. Bapak bisa mendengar suara kami? Ya. Tidak apa-apa, memang demikianlah jaringan kita ya. Bapak, mohon maaf ini Bapak bisa mendengar suara ya kami ya Pak ya. Ini ada yang bertanya lagi Pak Jonan. Bisa Bu. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ignatius Jonan. Saya Marjani, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Gini Pak, Agak keras Pak. kalau mungkin di Perrektaan API Bapak tadi menjelaskan sangat menarik terkait dengan pola pikir atau mindset. Tadi persoalan kalau perpustakaan ini kan pelibatan daripada seluruh komponen masyarakat. Menurut pandangan Bapak atau bagaimana menurut Bapak tentang pembiasaan daripada literasi ini dengan kaitannya dengan kebijakan yang dikaitkan dengan regulasi dari pemerintah. Ini kadang-kadang kita dalam pemerintah ini kan terjebak kewenangan, regulasi, dan aturan, dan sebagainya. Yang pertama itu Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana agar program itu termasuk dalam hal ini adalah TPBIS ini menjadi berkelanjutan sustainable terkait dengan konsistensi dalam kebijakan yang berkonsekuensi tentang anggaran tentunya. Dua itu Pak, kami mohon penjelasan atau pencerahan dari Bapak. Terima kasih, semoga sehat selalu dalam Bapak berkarir ke depan. Ketepatan ini ulang tahun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ya. Baik Bapak, langsung saja Pak dijawab. Iya. Jadi begini, saya pikir ya Pak, semua lembaga, baik lembaga publik maupun lembaga swasta, itu harus fokus pada customer. Ya. Nah, coba perpustakaan nasional mendefinisikan kembali customernya mereka ini siapa, ya. Jadi bagaimana menarik para customer ini untuk menggunakan jasa kita atau jasa perpustakaan dalam hal ini. Ya, itu yang menjadi tolok ukur utama, ya, atau itu yang menjadi goal atau tujuan satu-satunya, ya, serving your customer, ya. Jadi tidak berkutat kepada kewenangan, pada peraturan. Coba fokus dulu pada customer. Saya yakin peraturan-peraturan itu
ya pasti tidak ada yang dibuat itu untuk menghambat supaya kita itu fokus pada customer itu enggak. Ya. Kita aja saya kira mindsetnya itu tidak terbiasa untuk fokus kepada pelanggan. Ya. Saya sendiri waktu merubah kereta api, saya selalu pelan-pelan ya meyakinkan semua rekan saya di kereta api itu, loh, yang ngasih makan kita itu adalah customer atau pelanggan, masyarakat sebagai pelanggan. Ya coba itu yang dikerjakan. Kita fokus customer maunya apa. Nah, terus Bapak bilang, ya Perpustakaan Nasional itu dapat anggarannya dari APBN atau APBD atau patungan dan sebagainya. Betul, tapi APBN dan APBD semua itu kan uang rakyat juga, ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ini kerjanya dibayar rakyat, manfaatnya untuk apa? Bapak cerita sebenarnya. Ini menurut saya reorientasi daripada cara berpikir. Kalau saran saya loh, ya itu masukan saya. Lalu Bapak bilang mengenai anggaran begini, ya. Kalau mau merubah mindset itu, udahlah, nggak usah mengeluh soal anak buah saya kurang, baguslah anggaran kurang. Nge-freeze lagi. Intinya adalah kita fokus pada customer kita, pemustaka kita. Kenali para pemustaka kita sebelum nge-freeze. Sama Kian Laut ya. Baik. Sambil menunggu beliau, mungkin ada satu dari wanita yang mau mempersiapkan pertanyaannya. Ada? Mohon maaf terputus. Jadi saya 5 tahun 8 bulan Pak, itu berusaha saya katakan kepada anak buah saya, dan itu boleh dicek sih. Saya nggak pernah minta tambahan APBN, sama sekali nggak mau. Ya, saya bilang kita coba mandiri kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Ya, sebenarnya banyak. Misalnya saya kasih contoh nih, ini saya bukan menyinggung, tapi ini saya cerita yang Bapak tanyakan gitu. Saya katakan kalau dulu ya mau merubah satu peraturan aja, misalnya yang besar itu tiap tahun itu menentukan grafik perjalanan kereta api. Waduh, rapatnya bisa 3 rapat di Bandung kita nggak selesai pindah Surabaya, nggak selesai lagi pindah Jogja, tidak selesai lagi pindah Medan. Loh ini sebenarnya untuk apa gitu ya? Sebenarnya cuma untuk dapat apa? Dapat uang saku perjalanan, ya. Dapat SPJ. Memang itu tidak melanggar peraturan, tapi manfaatnya saya kira nggak ada. Coba kalau itu misalnya bisa digunakan untuk hal yang gitu. Itu contohnya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Jonan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang wanita dulu? Ada? Baik, Bapak silakan Pak. Ada lagi Pak Jonan yang mau bertanya ini kayaknya. Ya silakan. Suaranya mohon keras ya Pak ya. Ya, terima kasih. Abdul Rahman dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak. Terima kasih Pak Jonan sudah hadir bersama kita di sini. Saya ingin langsung Pak bertanya. Saya tertarik dengan apa yang tadi Pak Jonan katakan, bahwa transformasi tidak akan berhasil kalau bukan dari kepemimpinan. Mungkin
yang menarik saat ini Pak, kami ingin tahu kriteria pemimpin menurut Pak Jonan, kalau misalnya dengan kandidat-kandidat yang ada saat ini. Apakah pemimpin seperti apa yang mungkin yang bisa Pak Jonan berikan kriterianya sebagai panduan bagi kami untuk misalnya untuk melangsungkan bahwa transformasi ini akan terus tetap berjalan. Terima kasih Pak. Langsung dijawab saja Pak Jonan. Saya kira begini ya, semua lembaga itu atau bentuknya apapun, yang paling mudah itu pemimpin itu harus memberikan contoh. Apa yang dia mau, dia sendiri harus memberikan contoh terlebih dahulu secara nyata. Itu aja sebenarnya, nggak ada kriteria lain. Kalau kita misalnya, saya kasih contoh ya, di kereta api itu dulu waktu sebelum saya masuk itu bikin kriteria itu yang menurut saya unik gitu ya. Ya memang sih dulu kebanyakan ASN kalau masuknya sarjana golongannya 3A, masuknya SLTA atau SDM golongannya 2A, masuknya D3 golongan 2B plus 2 tahun dan sebagainya. Boleh, itu boleh. Saya tidak merubah itu. Tapi untuk promosi selanjutnya itu harus satu-satunya kriteria adalah kinerja. Bukan sekolahan. Ya, ini saya kasih contoh. Jadi, loh, kalau menurut saya orang sekolah itu kan karena nggak bisa belajar sendiri. Menurut saya loh, kalau bisa belajar sendiri apa perlu sekolah? Tadi kan sudah dikasih contoh. Video yang diputar sebelum kita mulai tanya jawab ini. Ya, itu kan nggak ada sekolah formal dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sebenarnya pemimpin itu kriterianya apa? Dia harus memberi contoh. Ya, jadi bukan dia ngomongnya A, tapi dia berbuatnya B. Gitu. Coba saya tanya Bapak Perpustakaan Nasional kalau masih ada di situ, kapan terakhir ke toilet umum yang ada di perpustakaan di seluruh Indonesia? Ayo coba jawab dulu. Saya selalu Pak, Bapak. Nah, mudah-mudahan bersihnya toilet umum yang Bapak kunjungi atau yang Bapak gunakan itu sama bersihnya dengan toilet yang ada di dalam ruangan Bapak. Itu. Ya. Saya baru pulang dari naik kereta saya Bapak. Memang betul toiletnya masih bersih untuk di semua stasiun kereta Pak yang saya lewati. Nah, ya. Mudah-mudahan kan perpustakaan yang ada di Merdeka Selatan. Ya, itu toilet di ruangan Bapak itu sama bersihnya dengan toilet perpustakaan yang ada di Manokwari misalnya. Siap. Gitu. Lah kalau pengurus perpustakaan itu ngurusi toilet aja nggak bisa, terus ngurusin apa yang lain? Betul. Saya para penanya tadi menanyakan apa kriterianya? Ya itu aja, pemimpin itu harus memberikan contoh, sudah itu aja, nggak ada yang lain. Kalau menurut saya ya sudah itu, gitu ya. Ya syukur sekolah, nggak sekolah juga nggak apa-apa, asal memberikan contoh menurut saya. Ya, gitu. Betul Pak. Terima kasih Pak Jonan. Ada lagi bertanya? Yang ibu-ibu? Bapak-bapak semua ini yang bertanya ini. Ini ibu satu mau bertanya. Boleh ya Pak ya? Satu lagi aja Pak. Boleh. Saya pengen, Bu, nggih. Saya Ma'rifah, Bu, Pak dari Bapeda Kota Tegal. Sekaligus saya adalah Ketua TPPKK Kelurahan Debongkulon, Pak. Jadi di situ saya menjadi pemimpin atau leader jadi dari PKK Debongkulon, Pak. Dan di situ ketika wanita menjadi leader di kelurahan ternyata
ada konflik-konflik rumah tangga, Pak. Jadi saya pengen bekerja dengan penuh tanggung jawab di Kelurahan Bongkulon karena saya juga pegawai di Bapeda Kota Tegal. Ternyata ada konflik-konflik di rumah tangga, Pak. Nah, itu bagaimana cara solusi-solusi atau kiat-kiatnya agar rumah tangga kita tetap rukun, Pak. Gitu, makasih. Waduh, ini pertanyaan sebenarnya mudah tapi jawabnya sangat sulit ini. Tunggu nanti dipersilakan. Gini deh, saya cerita ya. Saya adalah pemimpin kereta api pertama yang pada akhirnya dengan perjuangan sangat berat dan penuh tantangan di dalam, terutama di internal organisasi kereta api, itu akhirnya saya orang yang berani dan bisa menugaskan wanita sebagai kepala stasiun. Ya. Jadi pernah bertahun-tahun akhirnya kepala stasiun besar Gambir itu adalah seorang wanita. Sekarang banyak, mungkin ada, ya nggak banyak sekali lah, tapi 10-20 kepala stasiun ada yang wanita. Nah, di dalam diskusi itu sejarah kereta api itu 150 tahun. Itu saya orang yang pertama yang akhirnya berani menugaskan seorang wanita sebagai kepala stasiun. Namun pada awal penugasan itu saya tanya kepada para wanita ini. Saya hanya bilang begini, kalau Anda sudah menikah, coba tanyakan kepada pasangan hidup Anda. Apakah pasangan hidup Anda itu mengizinkan Anda bertugas sebagai kepala stasiun. Karena kepala stasiun itu berat ya. Kalau di kereta api, ya kereta api itu kan nggak ada hari libur. Kalau perpustakaan ada, ya kereta api kan nggak ada. Tanggalan merah malah sibuk, ya kan gitu. Ya, akhir pekan juga malah sibuk dan sebagainya. Saya katakan kalau tidak diizinkan jangan dipaksa. Ya, karena rumah tangga menurut saya yang sudah dikomit bersama itu lebih penting daripada pekerjaan apapun juga. Ya, jadi itu. Ya. Lalu pertanyaan Ibu selanjutnya begini, apakah dari yang Bapak tanya belasan wanita itu ada yang mengundurkan diri untuk tidak jadi kepala stasiun? Sejauh yang saya tahu tidak ada. Terus pertanyaan Ibu lagi, selama mereka menjadi kepala stasiun, ada konflik rumah tangga enggak? Kalau toh ada, tidak pernah dilaporkan ke saya. Karena pada awalnya saya sudah tanya, kalau tidak diizinkan suami, jangan. Nah itu. Ya. Kan kalau rumah tangga ini kan lebih penting ya, daripada pekerjaan. Gitu. Kalau pekerjaan nggak bisa karirnya maju cepat, ya sudah, yang penting rumah tangganya itu baik lah, ya, baik, tidak berantakan itu kalau saran saya. Kita memang masyarakat kita perlahan, saya kira kalau boleh tahu Ibu ini kira-kira lahir tahun berapa ya, supaya saya bisa ngasih masukan lebih banyak. Tahun 45. Oh, usianya 45, Pak. Usia 45. Betul. Kalau generasi anak-anak saya yang usianya 30-an, ya, itu lebih bisa, ya. Suami istri saya sudah anak saya satu sudah menikah, itu bisa toleransi, ya. Jadi suami istri itu sama, ya, perlakuannya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya anak menikah yang usianya 20-an sampai 30-an itu beda pikirannya. Jadi suami dan istri itu mempunyai hak dan kewenangan serta tanggung jawab yang sama. Nah, generasi saya ya, itu lebih nggak bisa gitu ya. Lebih tidak bisa punya toleransi ya, karena dulunya dididik dengan cara berbeda gitu. Tapi untung saya itu lebih belajar toleransi. Karena saya sudah pernah tugas hampir 4 tahun yang lalu, tapi istri saya masih bekerja. Kalau saya nggak punya toleransi, nggak dikasih makan sekarang saya sama istri saya. Ayo. Kan begitu. Ya, saya ngasih ceramah di perpustakaan juga nggak terima honor. Coba, ayo. Ya.
Itu masukan dari saya, Bu. Itu maksimal yang saya bisa. Kalau nanti mau detailnya ya harus berdua, Bu. Ya kan nanti Ibu nangis lagi di situ. Terima kasih. Terima kasih Pak Jonan, terima kasih. Pak, ini sudah jam 5:02. Closing statement dari Bapak kepada kami semua supaya menginspirasi kami semua, Pak. Iya. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi selalu mengatakan, jadilah perubahan yang memang kita harapkan di dalam karya atau di dalam hidup kita. Atau dalam bahasa Inggris itu, be the change that we want to see in the world. Jadi kalau kita ingin organisasi kita berubah menjadi baik, atau kita ingin kegiatan kita itu berubah menjadi baik dan sebagainya, nah yang itu harus dimulai dari diri sendiri, ya, harus dimulai dari diri sendiri. Jadi tidak dimulai dengan mengharapkan orang lain. Dan apa yang paling penting, tidak dimulai dengan keluh kesah, ya. Tidak dimulai dengan keluh kesah. Kalau dimulai dengan keluh kesah, itu mohon maaf sekali, saya pikir nanti menghambat kita sendiri. Ya kita terima apa adanya, yang ada coba kita rubah dari situ, ya, gitu. Jadi kalau kita lihat ya, banyak orang-orang sukses, ya, itu dimulai dengan tidak mengeluh, ya. Dan mohon kepada Bapak Kepala Perpustakaan Nasional itu coba menyesuaikan promosi dan rotasinya itu hanya satu-satunya kriteria itu adalah kinerja. Ya tentunya etika, moralitas pasti ya, itu kan standar ya. Tapi jangan dimasukkan jenjang pendidikan, Pak, ya, nggak ada gunanya. Nah sekarang saya tanya, ini kalau saya baca, kalau saya tidak salah baca, Bapak Kepala Perpustakaan Nasional itu sekolahnya S2 atau S3, Pak ya? Boleh interaksi ya, Pak? Ibu moderator cerita dong. S2. Nah, moderatornya S3. Kalau dulu moderator cuma S2, jadi Kepala Perpustakaan Nasional namanya. Ya kan? Karena kebanyakan sekolah malah Kepala Perpustakaan Nasionalnya S2 gitu. Kalau dulu Kepala Perpustakaan Nasionalnya sekolahnya hanya S1, bisa menjadi kandidat presiden. Karena Bapak Presiden sekolahnya juga cuma S1, ya kan? Nah, gitu. Jadi sebenarnya itu bekerja itu yang utama itu adalah prestasi atau performance, ya, gitu. Sehingga orang itu tidak berlomba-lomba untuk sekolah untuk mengejar kenaikan pangkat. Loh, masa kenaikan pangkat atas dasar sekolah itu saya juga bingung, ya. Itu makanya kalau misalnya saya kasih contoh nih, di negara yang jauh lebih yang sudah jauh lebih maju duluan, misalnya di Amerika Serikat gitu, misalnya anggota militer gitu, untuk menjadi panglima angkatan bersenjata itu tidak harus lulusan dari akademi militer, tidak harus, ya. Dari lulusan universitas biasa juga bisa, waktu masuk militer, nah dia bersaing nanti di dalam dan sebagainya. Itu pesan saya. Terima kasih banyak, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya tidak berniat menyinggung siapapun. Dan mohon kalau Bapak Kepala Perpustakaan Nasional mengundang saya hadir fisik, tolong saya jangan kasih 1 jam, Pak. Karena perjalanannya pulang pergi dari rumah saya ke tempat Bapak itu bisa 3 jam. Nah kalau cuma ngomongnya 1 jam, perjalanan 3 jam itu agak rugi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Jonan. Terima kasih sekali berkenan hadir walaupun 1 jam tapi sangat berharga sekali. Dan sukses sekali untuk Bapak, sukses selalu dalam karya dan dalam segala upaya. Dan juga selalu menginspirasi kami semua, menginspirasi Indonesia. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus kepada Pak Jonan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu saya kembalikan kepada moderator. Baik. Kok moderator? Saya sendiri ya moderatornya. Ya. Baik,
Saking excited dengan Pak Jonan kayaknya nih. Saya sampai rada bingung soalnya. Baik, terima kasih Bu Erlin. Baik, sesi yang luar biasa di sore hari ini karena kita banyak mendapat pembelajaran.